Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pentingnya Pengembangan Instrumen Penilaian bagi Karakter Peserta Didik di Era Globalisasi. Baik, tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Haliliah MPD. Baik, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Yolanda Aprilianti, materi kedua yang akan dijelaskan oleh Miftahul Jannah, dan materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Ella, dan materi keempat yaitu Nila Cahyani, materi kelima Fitria Ningsih, yang keenam Siti Mujenah, dan yang ketujuh Rina Nadila Utami, dan yang terakhir yaitu tentang instrumen penilaian sikap yang akan dijelaskan oleh Saudari Hamdayani dan Aprianto. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pentingnya pengembangan instrumen penilaian bagi karakter peserta didik di era globalisasi. Di sini terdapat kajian AL terhadap teori-teori maupun hasil penelitian yang dapat memberikan informasi kekinian. Yang pertama yaitu Arum et al. Tahun 2022 dalam studi pendahuluan menjelaskan bahwa penilaian karakter oleh sebagian besar masyarakat dan khususnya lingkungan pendidikan menganggap penting. Namun berbanding terbalik dengan pelaksanaannya. Guru lebih mementingkan penilaian terhadap pengetahuan peserta didik sehingga penilaian karakter kurang mendapatkan perhatian. Kemudian yang kedua yaitu Retnawati tahun 2019. Dalam penelitian awal mendapatkan beberapa guru dalam memberikan nilai karakter terhadap peserta didik berdasarkan pada tingkah laku keseharian. Hal itu disebabkan karena guru kesulitan dalam membuat indikator maupun kisi-kisi. Kemudian yang ketiga yaitu Nuraniah tahun 2018 juga mengemukakan dalam penemuan awal dengan menyatakan bahwa perhatian guru dalam melakukan penilaian terhadap karakteristik peserta didik masih sangat kurang. Dengan kata lain, waktu hanya dihabiskan untuk penilaian karakter. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang pengaruh globalisasi terhadap pendidikan dan sikap siswa. Pengaruh globalisasi terhadap pendidikan dan sikap siswa dapat kita lihat dari perubahan paradigma akibat globalisasi. Dampak globalisasi ini mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Namun dampak globalisasi ini dapat kita jadikan sebagai landasan untuk mengembangkan instrumen-instrumen pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan era globalisasi saat ini. Salah satu dampak globalisasi terhadap pendidikan adalah siswa dituntut untuk berpikir kritis, berpikir inovatif, dan cinta terhadap lingkungan sekitar. Adapun dampak-dampak globalisasi terhadap pendidikan dan sikap siswa yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu perubahan karakteristik pendidikan. Globalisasi telah mempengaruhi karakteristik pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah penggunaan ICT dalam pembelajaran, penggunaan bahasa-bahasa asing atau bahasa Inggris dalam pembelajaran, dan juga mempengaruhi metode pengajaran yang dulunya guru sentris menjadi student sentris atau siswa sentris. Dan yang kedua yaitu pengaruh pada sikap siswa. Globalisasi ini mempengaruhi sikap siswa yang mengikuti era-era globalisasi saat ini, seperti siswa mengikuti gaya-gaya bahasa atau gaya berpakaian orang luar, dan juga mempengaruhi persepsi siswa terhadap budaya-budaya lokal dan peraturan yang ada di dalam negeri. Nah, secara keseluruhan, globalisasi memiliki dampak yang signifikan bagi pendidikan dan sikap siswa yang ada di Indonesia, baik yang bersifat negatif maupun yang positif. Nah, oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan pendidikan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif dari globalisasi ini pada pendidikan dan sikap siswa yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu perubahan paradigma pendidikan akibat globalisasi dan pentingnya pembelajaran sikap-sikap yang sesuai dengan tuntutan era globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan paradigma dalam pendidikan.
Pendidikan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan era globalisasi dan mempersiapkan untuk menghadapi tuntutan global pembelajaran. Sikap-sikap yang sesuai dengan tuntutan era globalisasi menjadi penting dalam pendidikan. Beberapa landasan filsafat pendidikan yang sesuai dengan era globalisasi adalah progresivisme. Paradigma dalam pendidikan saat ini telah beralih dari paradigma mengajar menuju paradigma belajar. Pendidikan bukan lagi mengenai bagaimana menyampaikan pengetahuan dan informasi, tetapi tentang bagaimana membantu siswa untuk mencari dan menciptakan pengetahuan yang bermanfaat bagi diri mereka. Pembelajaran harus mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, keterampilan berkomunikasi, dan mencapai kebiasaan berpikir yang baik. Baiklah, materi keempat adalah cara merancang instrumen pembelajaran yang relevan dengan tema globalisasi dan mendukung pengembangan sikap-sikap yang sesuai dengan tema tersebut. Salah satu cara untuk mengukur dan mengevaluasi sikap siswa terkait tema globalisasi adalah dengan menggunakan instrumen penilaian. Instrumen penilaian tersebut dapat berupa kuesioner, skala penilaian, atau observasi langsung terhadap perilaku siswa. Dengan menggunakan instrumen penilaian, guru dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai sikap siswa terkait tema globalisasi tersebut. Ada beberapa bentuk instrumen penilaian yang umum digunakan. Yang pertama, lembar observasi. Lembar observasi ini berisi daftar sikap yang diinginkan dan kolom untuk mencatat perilaku siswa yang sesuai dengan sikap tersebut. Yang kedua, ada kuesioner. Kuesioner ini adalah instrumen penilaian sikap yang berisi pertanyaan tentang sikap siswa terhadap suatu hal. Kuesioner ini dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka. Yang ketiga, ada wawancara. Wawancara adalah instrumen penilaian sikap yang melibatkan interaksi langsung antara penilai dengan siswa yang akan dinilai. Wawancara dapat dilakukan dengan individu atau berkelompok. Yang keempat, ada portofolio. Portofolio ini adalah instrumen penilaian sikap yang berisi kumpulan karya siswa yang menunjukkan sikap yang diinginkan. Portofolio dapat berupa kumpulan tulisan, gambar, atau video. Penggunaan instrumen penilaian sikap yang tepat membantu pendidik untuk memahami sikap siswa terhadap suatu hal yang memberikan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan sikap siswa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelima, yaitu cara mengukur dan mengevaluasi sikap siswa terhadap tema globalisasi. Untuk meningkatkan sikap peduli siswa terhadap lingkungan sekitar di era globalisasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam pembelajaran di kelas. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung, diskusi, dan proyek-proyek yang berhubungan dengan isu lingkungan. Selain itu, sekolah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan lingkungan, seperti kegiatan menanaman pohon, kampanye. Beberapa aspek yang dapat dievaluasi meliputi pemahaman siswa terhadap konsep globalisasi, sikap cinta tanah air, dan perilaku sosial siswa. Dalam pembelajaran, siswa dapat diberikan gambar tentang pengaruh dan upaya menghadapi globalisasi. Kemudian siswa merumuskan pertanyaan dan masalah terkait globalisasi. Evaluasi siswa sikap terkait tema globalisasi dapat membantu guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang globalisasi dan dampaknya terhadap perilaku siswa dan karakteristik siswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang cara mengatasi keterbatasan penggunaan instrumen penilaian sikap yang umumnya masih berupa catatan-catatan kecil yang memiliki guru tanpa ada instrumen khusus yang digunakan untuk mengukur sikap siswa. Guru dapat mengatasi kebatasan penggunaan instrumen penilaian sikap yang umumnya masih berupa catatan-catatan kecil yang dimiliki guru dengan beberapa cara. Guru dapat menggunakan instrumen penilaian sikap seperti tes hasil belajar, tes perbuatan atau keterampilan, wawancara, atau dialog secara informal.
Selain itu, guru dapat melakukan observasi atau mengamati langsung dengan sikap siswa pada dirinya. Selain itu, guru dapat membuat jurnal penilaian sikap yang ditulis oleh wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK selama periode atau satu semester. Dalam mengembangkan instrumen penilaian, guru perlu memahami cara penilaian ranah sikap dan instrumen penilaian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait butir instrumen penilaian sikap untuk sikap sosial peserta didik sekolah dasar. Yang pertama itu untuk yang sikap toleransi, yaitu sikap atau tindakan bagaimana kita menghargai keberagaman. Seperti kita menghargai pendapat orang lain, menerima atau memaafkan kesalahan orang lain. Selanjutnya itu ada sikap gotong royong, yang dimana maksudnya gotong royong ini adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Contoh dari sikap ini adalah terlibat aktif dalam sebuah kerjasama itu dan aktif dari kerja kelompok. Selanjutnya adalah tidak mendahulukan kepentingan pribadi, melainkan harus mendahulukan kepentingan bersama atau golongan. Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat atau pikiran antara diri sendiri dengan orang lain. Selanjutnya adalah santun, di mana sikap baik dalam pergaulan itu perlu dilakukan. Dan waktu tertentu bisa berbeda pada tempat dan waktu yang lain. Contohnya dari perilaku santun itu sendiri yaitu menghormati orang yang lebih tua, bersikap 3S, salam, sapa, senyum, meminta izin ketika memasuki ruangan maupun keluar dari ruangan itu sendiri. Yang terakhir adalah percaya diri, yaitu suatu keyakinan atau kemampuan sendiri untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Contohnya yaitu adalah tidak mudah putus asa, tidak canggung dan bertindak, berani berprestasi berani presentasi di depan kelas. Yang terakhir adalah berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi instrumen penilaian sikap, yaitu butir sikap spiritual dan sikap sosial. Yang pertama, butir spiritual. Menghargai ajaran agama yang dianut, menghargai ajaran agama yang dianut. Butir sikap sosial yang pertama, jujur, yaitu perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan. Yang kedua, disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Patuh pada tata tertib atau aturan sekolah. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial, dan budaya, yaitu melaksanakan tugas individu dengan baik, menerima risiko dari tindakan yang dilakukan. Yang keempat, toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan, tidak mengganggu teman yang berada pendapat, menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya. Yang kelima, gotong royong, yaitu bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong-menolong. Terlibat aktif dalam pekerjaan bakti membersihkan kelas atau sekolah. Yang keenam, santun, yaitu sikap baik dalam pergaulan baik dan membahas maupun bertingkah laku. Menghormati orang lain lebih tua, tidak berkata-kata kotor dan kasar. Yang terakhir, percaya diri, yaitu suatu keyakinan atau kemampuannya sendiri untuk melakukan kegiatan atau tindakan, berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, mampu buat keputusan dengan cepat, tidak mudah putus asa. Mungkin hanya ini materi dari saya, cukup sekian. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan di sini yaitu secara keseluruhan globalisasi memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan dan sikap siswa di Indonesia, baik yang positif maupun yang negatif. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan pendidikan untuk memperhatikan dan mengatasi dampak negatif globalisasi pada pendidikan dan sikap siswa di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.